Assalamualaikum. Saya Revlina Indraswati, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi magnet IPA kelas 6 tema 5. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi magnet, muatan pelajaran IPA kelas 6 tema 5. Semoga kalian semangat. Materinya apa saja ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Materi magnet. Materi magnet yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang sejarah magnet, pengertian magnet, benda magnetis, jenis magnet, medan magnet, membuat magnet, dan kutub magnet. Kalian semangat? Iya, Bu Indra juga semangat. Yuk, pertama kita akan belajar tentang sejarah magnet. Sebelumnya, Bu Indra akan main tebak-tebakan dengan kalian. Coba kalian tebak, benda apakah ini? Ya, benar. Magnet. Benda ini mengingatkan kita pada apa ya? Pada huruf U. Iya, nanti kita cari tahu ya, apa nama magnet yang bentuknya seperti ini. Pemanfaatan magnet. Kalian sering lihat loh magnet di rumah kalian tanpa kalian sadari. Yang pertama, jarum kompas. Mengapa jarum kompas selalu menghadap ke utara selatan? Ya, karena jarum kompas ini ada medan magnetnya. Yang kedua, pintu kulkas. Saat kita menarik kulkas, agak berat ya. Tapi ketika menutupnya, mengapa cepat? Ya, karena ditutup kompas, ditutupnya pintu, ada magnetnya. Sound system. Di dalam sound system, jika kalian buka, ada magnet yang berbentuk lingkaran. Ujung obeng. Ujung obeng, coba kalian coba di rumah. Dia akan bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nanti kita coba ya. TV dan komputer. TV dan komputer juga adalah alat elektronik yang menggunakan magnet. Sekarang kita cari tahu asal mula magnet. Kenapa benda ini disebut magnet ya? Yuk kita cari tahu. Dari mana magnet berasal? Pada masa lampau, magnet dikenal sebagai sebuah material berwarna hitam yang disebut lodestone dan dapat menarik besi serta logam-logam lainnya. Magnet dalam sejarah dikenal sebagai benda atau material yang bermakna batu magnetik atau batu magnesia, magnes atau magnetis litos, yang dapat menarik benda-benda khususnya benda-benda yang berbahan dasar logam. Benda ini ditemukan di daerah Magnesia, Yunani pada tahun 600 sebelum Masehi. Menurut beberapa sumber, kota ini bernama Manisa dari berada di wilayah Turki. Mengapa magnet disebut magnet? Karena dia ditemukan di kota yang bernama Manisa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian magnet. Menurut definisinya, magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang berbahan dasar logam atau benda-benda yang bahan dasarnya mengandung unsur basa atau besi. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut non-magnetis. Apa saja ya bendanya? Ya, yaitu pulpen, pensil, plastik, kayu, emas, seng, batu, daun. Coba perhatikan gambar di sebelah kanan kalian. Mana yang tidak termasuk benda non-magnetis? Kita beri tanda silang ya. Ya, betul. Jarum atau peniti tidak termasuk benda non-magnetis. Selanjutnya, iya betul. Paku. Paku tidak termasuk benda non-magnetis. Clips, betul sekali. Satu lagi apa ya kira-kira? Gunting, ya betul. Gunting bukan termasuk benda non-magnetis. Sekarang kita belajar tentang benda magnetis. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Sekali mencari benda yang non-magnetis. Sekarang kita coret atau kita beri tanda silang benda-benda yang tidak termasuk benda magnetis. Betul, pensil,
Menghapus ya, dia tidak magnetis. Ya, sisir, batu, penggaris kayu, daun, gelang, lingkaran. Dia tidak termasuk benda magnetis karena dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk magnet buatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal macam-macam magnet berdasarkan bentuknya, yaitu ada magnet batang. Seperti ini ya, magnet batang dari kiri ke kanan. Sebelahnya magnet jarum, ada tulisannya ya di gambarnya Bu Indra. Magnet ladam atau tapal kuda, magnet silinder, dan magnet cakram. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kutub magnet. Karakteristik magnet yang dapat diamati antara lain kutub magnet. Sebuah kutub magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Apakah kalian sudah tahu? Bagaimana cara cari tahunya, Bu Indra? Yuk kita cari tahu ya. Kutub-kutub yang sejenis apabila didekatkan akan saling tolak-menolak. Coba kalian, dia kalau ketemu utara, dia akan menolak. Dia tidak akan mau menempel. Kutub-kutub tidak sejenis apabila didekatkan akan tarik-menarik. Karena akan tahu, oh ini ada yang utara dan selatan nih. Ketika dia tarik-menarik. Gaya magnet yang terbesar pada magnet terdapat pada kutub-kutubnya. Jadi, di paling ujung magnet itu adalah tempat gaya magnet terbesarnya. Sifat-sifat magnet. Apa saja sih sifat-sifat magnet itu? Yang pertama, magnet dapat menarik benda. Yang kedua, magnet dapat membentuk gaya benda. Yang ketiga, magnet memiliki dua kutub. Yang keempat, kutub magnet tidak sesama tarik-menarik dan sesama akan tolak-menolak. Kelima, sifat magnet dapat hilang. Kekuatan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet itu ada dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Daya tembus magnet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis benda penghalang di antara magnet atau benda yang ditariknya. Jadi semakin tebal penghalangnya, kekuatan gaya magnet jelas semakin berkurang. Tebal tipisnya benda penghalang, kekuatan magnet dan jarak antara magnet dengan benda. Nanti kita bisa latihan bersama bagaimana sih apabila jaraknya magnet jauh, jaraknya magnet dekat. Kekuatannya seperti apa ya? Jadi apa itu garis gaya magnet? Nah, Bunda punya ilustrasi tentang garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah garis-garis yang disebabkan oleh pengaruh gaya kutub-kutub magnet. Garis gaya magnet dimulai dari kutub utara dan berakhir pada kutub selatan. Dari fenomena tersebut terlihat bahwa garis gaya yang ditimbulkan adalah mengalir dari kutub utara ke selatan. Hal ini sudah sesuai dengan teori sebagaimana sifat kutub utara adalah keluar dan sifat kutub selatan adalah masuk. Medan magnet. Titik-titik di dalam ruangan di mana masih terdapat pengaruh gaya magnet, itulah yang dinamakan dengan medan magnet. Medan magnet ini terlihat jelas digambarkan dari serbu-serbu magnet yang diberi magnet di atasnya. Dia membentuk sebuah gaya tadi. Dia membentuk sebuah garis gaya magnet. Nah, ini apabila kita membelikan serbuk di kaca, kita beri magnet, akan terlihat garis gaya magnetnya. Tidak ada yang bertabrakan. Kita coba satu-satu kita lihat. Semuanya dari utara ke selatan. Tidak ada yang bertabrakan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat magnet. Cara yang pertama yaitu cara menggosok. Gosokkan besi atau baja pada salah satu ujung magnet tetap atau magnet permanen. Gosokkan secara searah, ingat searah, agar magnet elementer yang pada besi menjadi teratur dan mengarah pada satu arah. Jika magnet elementer pada besi atau baja telah teratur dan mengarah ke satu arah, maka besi atau baja tersebut dapat dikatakan telah menjadi magnet. Ujung atau baja yang digosokkan akan membentuk kutub-kutub magnet. Kutub magnet yang berbentuk pada kutub magnet yang digosok untuk menggosok. Pada ujung terakhir, besi atau baja yang digosok akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang penggosoknya. Jika dia yang digosokkan utara,
tempat menggosoknya akan menjadi selatan. Berlawanan ya. Cara yang kedua yaitu induksi magnet. Ujung besi atau baja yang didekatkan dengan kutub magnet atau batang akan terbentuk kutub yang berlawanan dengan magnet penginduksinya. Jika kutub magnet utara didekatkan dengan ujung A, besi, atau baja pada ujung A menjadi kutub selatan dan ujung besi B akan menjadi kutub utara atau sebaliknya. Ini yang dinamakan induksi ya. Jadi paku dan serbuk besi. Nanti jika kalian menempelkan paku kepada ujung utara, jadi nanti utaranya jadi yang X ini akan jadi selatan dan Y akan jadi utara. Dan dia bisa menarik serbuk besi yang ada di bawahnya. Ini namanya induksi magnet. Selanjutnya dialiri arus DC. Lilitkan besi atau baja yang berujung A dan B dengan kawat berarus listrik. Kemudian hubungkan dengan baterai. Maka magnet elementer pada besi atau baja tersebut akan terpengaruh oleh aliran DC, aliran searah yang dihasilkan oleh baterai. Cara melemahkan kekuatan magnet. Yang pertama dengan dipukul-pukul. Magnet elementer pada magnet akan mengalami perubahan susunan dan arahnya tidak searah. Yang kedua dipanasi. Magnet elementer pada magnet akan mengalami perubahan susunan arahnya jika tidak searah. Dialiri arus bolak-balik. Pengaruh arus AC membuat arus listrik berubah, maka hal tersebut mempengaruhi letak dan arah magnet elementer. Perubahan tersebut akan membuat sifat magnet akan menghilang. Bagaimana cara mempertahankan kekuatan magnet? Bagaimana memelihara magnet? Yang pertama, simpan magnet dengan diberi penguat. Penguat ini berupa jangkar atau angker dari besi lunak yang diletakkan sebagai penutup pada kutub-kutub magnet. Menjauhkan magnet dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam magnet. Ada magnet ladam, magnet silinder. Kita juga telah belajar tentang bagaimana cara membuat magnet, bagaimana cara menghilangkan magnet. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian tetap semangat untuk belajar bersama Bu Indras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.